Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Sahabat, hari ini Jumat 29 Mei adalah hari yang nikmat untuk kita masuk dalam pertobatan. Jadi Jumat yang nikmat, mari kita bertobat. So, kenapa kita harus bertobat? Yang pertama, sebentar lagi, Minggu 31 Mei 2020, itu adalah peringatan perayaan Pentakosta. Dan tanpa pertobatan, maka sia-sialah penantian kita tentang pencurahan Roh Kudus. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu bertobat? Dan hari ini, Jumat yang nikmat untuk bertobat itu, saya mau sampaikan satu tema, suara hati. Ya, tema kita hari ini adalah suara hati. Ada begitu banyak jenis suara yang kita tahu. Ada suara suara kebenaran. Ada lagi istilah dalam kerohanian, suara kenabian. Apalagi di sosial kemasyarakatan, suara sumbang, apalagi. Tapi hari ini kita bicara atau belajar tentang satu hal, suara hati. Yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia boleh sebenarnya langsung berbicara kepada manusia. Tapi yang kita tahu, kebanyakan Tuhan berbicara lewat hati kita. Ya, masalahnya kita tidak peka dan kita selalu mematikan suara yang selalu berdengung dalam hati kita untuk kita senantiasa, yang pertama, tidak berbuat dosa, yang kedua, kompromi dengan dunia. Nah, ketika suara hati itu kita matikan, maka saya mau pastikan kita tidak akan bisa pernah ngeklik dengan surga. Lalu ketika hari ini kita belajar tentang suara hati yang membawa kita kepada pertobatan, maka ketika hari ini saya katakan, siapapun engkau yang mengambil keputusan, engkau bertobat, engkau cari hamba Tuhan yang kau percaya, lalu engkau akan dilayani. Dan engkau ketika masuk dalam perayaan Pentakosta nanti hari Minggu, engkau akan menerima lawatan Roh Kudusnya Tuhan. Seringkali sahabat kita mendengar suara hati kita tentang kebaikan. Tapi lebih seringnya itu volumenya kita kasih turun. Karena kenapa? Ada begitu banyak keinginan daging yang ingin kita penuhi, yang ingin kita puaskan hasratnya. Sehingga suara hati itu yang sebenarnya adalah suara kebenaran, ketika volumenya kita turunkan, maka ketika pun kita berbuat dosa, bagi kita itu adalah sesuatu yang biasa. Ketika kita berbuat dosa, maka hal itu bagi kita adalah yang lumrah, karena kebanyakan orang sama seperti kita. Padahal Alkitab berkata kita harus tampil beda dan berbeda dari dunia, sebagaimana firman di Roma 12 ayat 2. Karena hari ini mari kita melatih kita semakin peka akan suara hati kita. Yang pasti suara hati kita akan selalu berbicara tentang kebaikan. You just follow or you just forget it. Kita hanya ikut atau kita lupakan. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Ibrani 4 ayat 7. Ibrani 4 ayat 7 firman Tuhan demikian. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah
keraskan hatimu. Yes, suara hatimu engkau teliti, dengar baik-baik. Jangan engkau keraskan hatimu. Jangankan berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Bukti seperti yang pernah saya kasih tahu, untuk bisa menerima keselamatan itu belum kita dapat. Bagaimana? Tapi ketika engkau mau peka dengan suara hatimu, ada satu firman Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan tugas kita adalah untuk menerimanya, bukan untuk menolaknya, apalagi untuk memperdebatkannya. Wahyu 3 ayat 20 berkata, Wahyu 3 ayat 20 berkata demikian, firman Tuhan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Ibrani katakan, jangan keraskan hatimu. Latih telinga rohanimu, peka terhadap suara hati. Who knows? Mungkin sekarang Yesus sedang mengetuk pintu hatimu untuk memberikan kepadamu keselamatan ketika engkau mau bertobat. Sampai di sini, sahabat. God bless you.